Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah biologi dasar ya. Nah, hari ini adalah pembahasannya tentang sang pewaris. Oke. Nah, silakan kalian bayangkan apa yang akan kalian pelajari hari ini jika memang judul topiknya adalah sang pewaris. Ini bukan tentang harta warisan gitu ya. Ya memang ini adalah sesuatu yang diwariskan gitu ya. Tapi bukan ahli waris gitu ya. Jadi bukan harta warisan gitu ya. Tapi adalah sesuatu sifat gitu ya, suatu sifat yang diwariskan. Nah, kira-kira ketika kita belajar tentang sang pewaris, berarti apa yang diwariskan? Ya, sifat, genetik. Nah, seperti itu ya. Bahkan mungkin penyakit itu juga diwariskan kan ya. Tuh, jadi tidak hanya sifat-sifat baik saja, tapi ketika kita bicara pada suatu penyakit yang dia itu diturunkan secara genetik, misalnya buta warna gitu ya. Nah, maka itu juga diwariskan. Artinya di situ kita akan pelajari di sini, gitu ya. Oke, ini adalah capaiannya. Jadi diharapkan dari kalian itu mempelajari tentang waris mewaris gitu ya. Jadi kalian dapat mendeskripsikan proses reproduksi seluler gitu ya. Karena kan ini berhubungan dengan suatu yang diwariskan. Nah, berarti itu hubungannya dengan reproduksi gitu ya, hubungan dengan reproduksi seluler. Kemudian dapat menjelaskan perbedaan antara pembelahan sel meiosis dan mitosis gitu ya. Dapat menjelaskan juga mekanisme pewarisan sifat dan variasi genetiknya. Ini memang pendahuluan, nanti akan dipelajari lebih lanjut di genetika sebenarnya ya. Tapi di sini kalian harus sudah tahu konsep dasarnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana gitu ya? Bagaimana mereka itu bagaimana mereka itu memiliki sifat yang sama dengan induk ya? Bagaimana mereka itu membawa sifat-sifat yang dimiliki oleh induknya. Kayak misalnya di sini ada kuda nil ya. Nah, di sini dia ngasih makan gitu ya. Misalnya gini, kuda nil ini dia makan rumput induknya. Terus tiba-tiba anaknya itu nggak bisa makan rumput, dia nggak vegetarian gitu ya. Jadi dia makannya daging. Nah itu kan sebenarnya tidak mungkin gitu ya di situ. Nah jadi berarti di sini ya di sini ada proses reproduksi. Nah pada proses reproduksi tersebut gitu ya. Nah sel-sel yang diwariskan dari induk itu membawa sifat yang diwariskan ke anaknya. Terus kemudian kenapa kok bisa sih ini bisa punya anak gitu ya? Ini juga kenapa dia bisa punya anak? Ini juga kenapa dia bisa menjadi banyak? Nah itu kan hubungannya dengan reproduksi. Nah atau gini, kuda nil yang sekecil ini gitu ya, nanti dia akan sebesar induknya. Nah itu berarti ada apa di situ? Berarti ada pembelahan sel gitu ya. Jadi dari awalnya yang dia selnya sangat sederhana satu gitu ya, satu sel, dia akan mengalami pembelahan yang banyak. Nah, dia akan mengalami pembelahan sehingga nanti jaringan-jaringan dan organismenya dia akan lebih kompleks. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kita beralih ke gambar yang di bawah. Kalian lihat di sini. Nah, ini adalah berbagai warna kulit dari berbagai belahan dunia. Ya, jadi kalian lihat ada yang paling putih pucet gitu ya. Nah, ini tipikal orang Asia kayak gini ya, sawo-sawo matang gitu ya. Ya atau kayak gini, sawo-sawo matang gitu ya. Terus kemudian ada yang dia pigmentasinya tinggi, dia memiliki melanin yang tinggi sehingga warna kulitnya rada gelap gitu ya. Nah mungkin kita bisa menyebut ada sawo mateng gitu ya, sawo mentah gitu ya, nggak ada sawo busuk. Nah jadi sifat-sifat ini dikode oleh apa? Nah sifat-sifat ini adalah dikode oleh materi genetik gitu ya, oleh materi genetik, oleh gen kita ya, oleh DNA ya, oleh DNA. Nah nanti kalian akan tahu bedanya gen dan DNA itu seperti apa. Nah jadi
dari hanya warna kulit, kita itu ketika memiliki genetik yang berbeda, maka kita akan menunjukkan sifat morfologi, sifat fenotip atau sifat yang bisa dilihat oleh mata itu secara berbeda, gitu ya. Jadi berbeda genetik maka akan berbeda juga penampakannya nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana sih kok bisa suatu sifat itu dia memunculkan fenotip seperti itu gitu ya. Nah, itu karena genetik. Nah, itu berarti diwariskan. Makanya judulnya sang pewaris. Nah, seperti itu. Oke, nah contoh lagi. Telinga itu kan macam-macam ya. Nanti kalian cocokkan saja telinga kalian dengan gambar ini ya. Ada gambar 1, 2, 3, gambar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalian cocokkan telinga kalian itu yang mana bentuknya. Kalau kalian lihat di sini ya, ini ada telinganya yang nempel. Ini juga nempel. Nah, ada yang dia itu nggak nempel. Jadi kayak kepisah gitu kan. Earlobe-nya kepisah. Nah, ini juga kepisah kan. Nah, nanti kalian lihat punya kalian yang mana. Nah, begitu ya. Nah, daun telinga itu, bentuk daun telinga itu dia dikodekan dari satu gen. Ya, jadi ada satu gen khusus yang dia itu mengkodekan bentuk daun telinga. Sehingga ketika urutan gen tersebut di dalam tubuh kita, di dalam sel kita itu berbeda-beda, maka dia akan menunjukkan bentuk daun telinga yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi the power of the gene itu kayak gitu. Jadi dia itu urutannya berbeda, dia akan menunjukkan morfologi sifat-sifat yang berbeda. Nah, itu ya serunya gen itu meskipun dia nggak bisa dilihat secara kasat mata, goib kan ya, dia itu nggak bisa dilihat secara langsung seperti itu. Pakai nggak mikroskop gitu? Ya nggak bisa gitu ya. Paling kalau misalnya dengan mikroskop kelihatan kromosomnya aja gitu ya, tapi gennya nggak kelihatan. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana suatu organisme tersebut dia itu mewariskan sifat-sifatnya ke anakannya gitu ya. Jadi bagaimana sifat-sifat tersebut diwariskan ke anak-anaknya, ke generasi selanjutnya. Nah, itu berarti melalui proses reproduksi ya. Jadi reproduksi ini kan dia merupakan salah satu ciri gitu ya. Kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dia merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, dia merupakan sifat dasar dari semua organisme. Untuk apa reproduksi itu? Untuk dia melestarikan keturunan. Nah, untuk melestarikan keturunannya, artinya supaya generasi selanjutnya dia tetap survive, tetap ada gitu ya. Nah, ada beberapa beberapa organisme uniseluler berarti yang selnya cuma satu ya, selnya tunggal, dan ada juga yang dia multiseluler ya. Multiseluler berarti dia lebih dari satu selnya gitu ya, selnya lebih kompleks. Dia itu bisa menghasilkan keturunan yang sama persis seperti induknya ya, sama persis. Nah, ketika anakannya itu dia sama persis seperti induknya, maka dia itu merupakan hasil dari reproduksi aseksual gitu ya. Karena di sini A berarti tidak melalui proses kawin. Jadi tidak ada proses perkawinan gitu ya. Ya, jadi ketika hasil anakannya itu dia sama persis dengan induknya gitu ya, maka dia merupakan hasil dari reproduksi aseksual karena tidak melalui proses perkawinan. Nah, banyak juga organisme bersel tunggal ataupun multiseluler gitu ya, mereka akan bereproduksi secara teratur menggunakan metode lain, bukan metode reproduksi aseksual. Nah, mereka menggunakan reproduksi seksual, meskipun di sini gitu ya, kalau reproduksi seksual itu kan memerlukan jantan dan betina. Nah, kan tetapi pada organisme uniseluler itu dia dalam tanda kutip ada reproduksi seksual ya, yang disebut dengan konjugasi. Memang dia itu tidak ada jantan betina, akan tetapi dengan adanya konjugasi ini mereka bisa melakukan pertukaran materi genetik sehingga nanti hasil anakannya itu lebih bervariasi, tidak sama persis dengan induknya. Nah, itu merupakan salah satu
mekanisme untuk menghasilkan keturunan lebih variatif gitu ya, dengan reproduksi seksual. Oke, nah jadi ini ya, tadi saya bilang dia sifat itu diwariskan melalui gen. Nah sebenarnya apa sih itu gennya? Nah kita lihat di sini. Nah kita ambil ya, ini contoh misalnya kita ambil satu sel kita. Nah kalian kemarin sudah belajar sel di minggu ketiga ya. Kalian ambil di sini, di dalam sel itu terdapat kromosom. Nah kalau kalian lihat lagi, ternyata kromosom itu tersusun oleh benang-benang ya, benang-benang. Jadi kalau kalian dulu masa kecil suka main layangan gitu ya, maka layangan itu digulung pada suatu kaleng atau suatu kayu seperti itu ya. Nah, digulung. Nah, kemudian kalau misalnya kalian bayangkan gulungan benang itu seperti kromosom, ya, maka benang-benangnya itu seperti benang layang-layang. Nah, benang-benangnya ini dia adalah benang kromatin. Oke ya, benang kromatin. Nah, kalian urai di sini. Nah, setelah kalian urai, di sini baru ada DNA. Nah, yang mana DNA-nya kalian lihat dia itu di package atau di packing atau dikemas dalam suatu protein yang disebut protein histone. Nah, kalau kalian ulur lagi ini bakalan panjang gitu ya. Nah, disinilah basa-basa nitrogen ini ya, basa-basa nukleotida ini dia yang akan mengkodekan sifat-sifat kita. Ya, jadi nanti dia yang akan mengkodekan jadi protein. Nah, ini nanti yang akan menentukan sifat-sifat kita itu seperti apa gitu ya. Jadi ini kodenya ada pada DNA ya. Kodenya ada pada DNA. Nah, jadi gen itu dia akan diturunkan kepada generasi berikutnya melalui pembelahan sel. Nah, ini nanti di belakang kita bahas pembelahan sel gitu ya. Ketika sel itu membelah, maka dia juga akan mewariskan kromosomnya, mewariskan materi genetiknya juga. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita bahas satu-satu dulu reproduksi aseksual. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang reproduksi aseksual, maka nanti materi genetik daripada anakannya dia akan sama dengan induknya. Nah, contohnya pada reproduksi aseksual ini pada bakteri atau eukariot ya. Pada bakteri itu dia mengalami apa? Mengalami pembelahan biner ya. Jadi dia pembelahan biner itu seperti apa? Satu sel dia membelah jadi dua. Nah, dua ini nanti dia membelah lagi dan seterusnya gitu ya. Satu sel jadi dua dan seterusnya. Nah, karena tidak melalui proses perkawinan, maka materi genetiknya si anak itu dia akan identik dengan induknya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu proses reproduksi aseksual. Nah, ini contohnya ya yang saya bilang tadi, reproduksi aseksual pada prokariot. Nah, di sini kalian lihat nanti materi genetiknya dia itu membelah jadi dua ya, sehingga sel anakannya dia nanti materi genetiknya sama persis dengan induknya. Nah, jadi ini ada gambar bakteri yang dia sedang membelah diri. Jadi ini akan terbentuk sekat, kemudian nanti selnya akan terpisah. Nah, seperti itu ya. Oke, nah bagaimana dengan reproduksi seksual? Nah, kalau reproduksi seksual itu dia memerlukan dua sel induk. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia itu memerlukan gamet jantan dan betina. Nggak bisa cuma dia sendirian terus itu reproduksi seksual gitu, nggak bisa. Itu reproduksi aseksual kalau dia cuma sendirian membelah jadi dua gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini misalnya ini manusia contohnya ya, manusia cewek punya ovarium, laki-laki punya testis. Nah, masing-masing dia akan menghasilkan ovum si cewek, yang cowok akan menghasilkan sperma. Nah, ovum dan sperma ini dia akan mengalami fertilisasi. Nah, fertilisasi kemudian dia akan jadi zigot. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, masing-masing sperma dan sel telur itu dia kromosomnya setengah. Nah, manusia kan punya 46 ya, 46 jumlah kromosom. Nah, sel telur itu punya 23, sperma punya 23.
Nah, nanti ketika mereka mengalami fertilisasi, nah mereka akan bergabung nih kromosomnya, ya. Kromosomnya akan bergabung sehingga nanti akan menghasilkan individu dengan kromosom 46. Artinya apa di sini? Artinya sifat dari ibu setengah, dari bapak setengah gitu ya. Jadi iuran si gen ibu setengah, gen bapak setengah gitu ya, 50-50 di situ ya. Nah, sehingga nanti hasil anakannya itu bisa memang akan dominan mengikuti bapaknya, tapi masih ada sifat ibu. Artinya tidak sama persis gitu ya. Tidak sama persis. Ada kombinasi antara ayah dan ibu, sifat ayah dan sifat ibu gitu, karena secara genetik mereka bergabung kan. Nah, itu ya. Oke, jadi ini kalian lihat zigot. Zigot dia akan mengalami mitosis atau pembelahan sel dan mengalami perkembangan sampai sekarang kayak kalian jadi sudah besar kayak gini gitu kan. Dulu kan kalian cuma ya sebesar ini gitu ya, setelah fertilisasi udah paling orang kecil ini ya, ini kelihatan seperti ini gitu ya. Nah, terus kemudian sel kalian membelah jadilah fetus di rahim gitu ya. Terus kalau misalnya lahir tumbuh jadi sekarang, jadi kayak sekarang kalian gitu kan. Nah, dulu kalian mah ya nggak ada apa-apanya, cuma segini gitu ya, cuma segini, nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan dia mau cantik mau ganteng itu nggak kelihatan gitu ya, karena dia cuma satu sel. Nah, cuma satu sel di situ. Nah, itu ya. Oke, nah terus kemudian kalian lihat di sini gamet yang sudah dibuahi nanti dia akan berubah menjadi zigot ya, berubah menjadi zigot yang mana dia sudah berisi kromosomnya diploid. Nah, 2N ini artinya diploid. Nah, kalau yang N itu artinya haploid. Nah, ini kalian lihat ketika pada gamet ini masih fase haploid. Nah, ketika dia sudah fertilisasi, maka di sini fasenya sudah diploid gitu ya. Oke. Nah, kita ke pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu dia akan terjadi baik di reproduksi seksual maupun aseksual. Karena untuk apa? Tujuannya untuk mewariskan materi genetik gitu. Jadi mereka dibutuhkan, meskipun di aseksual dibutuhin, di seksual juga dibutuhin pembelahan sel gitu ya. Nah, ada dua jenis pembelahan sel, ada mitosis dan ada meiosis. Nah, yang mana ketika mitosis itu dia akan menghasilkan sel anak yang nukleusnya secara identik ya, secara genetik itu identik dengan inti induknya. Jadi sama, mitosis itu nanti dia menghasilkan anakan dengan materi genetik yang sama seperti induk gitu ya. Jadi tidak berubah. Nah, sedangkan meiosis dia itu pembelahan inti yang nanti sel anakannya itu dia berbeda ya, berbeda dengan induk ya, berbeda dengan induk. Nah, apa bedanya? Induknya ini nanti dia 2N alias diploid. Nah, sedangkan anaknya nanti dia itu N atau haploid. Nah, makanya kenapa seperti itu? Nanti kita lihat ya perbedaan antara mitosis dan meiosis gitu ya. Nah, oke, ini mitosis ya. Kalau kalian lihat di sini fase-fasenya, nah biasanya saya menyingkat fasenya itu Pak Mat gitu ya. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, ini kalau kalian lihat ada fase antara gitu ya. Ada prometafase. Nah, sebenarnya dia itu antara profase dan metafase gitu ya. Tapi biasanya saya ingat-ingatnya 4 ini. Berarti nanti di sini ada. Nah, sebelum dia memasuki siklus mitosis ini, dia ada namanya fase persiapan, yaitu interfase. Nah, nggak tahu kalian dulu di SMA diajarinya interfase itu fase apa? Jangan sampai itu fase istirahat, karena interfase itu di situ dia tahap penting juga sebelum memasuki fase M atau mitosis. Nah, di situ dia merupakan fase persiapan yang terdiri dari beberapa
langkah gitu ya. Jadi ada dia itu pertumbuhan, ya selnya tumbuh, terus kemudian materi genetiknya itu membelah kayak gitu. Nah, terus kemudian dia itu menyiapkan nutrisi protein. Nah, itu ya. Jadi di interfase ini dia justru fase paling lama ya. Fase paling lama sebelum dia itu masuk ke mitosis ya. Jadi interfase itu dia menghabiskan 90% waktu pembelahan sel. Oke, 90% waktu pembelahan sel. Artinya memang misalnya sel itu membelah 20 jam. Maka 18 jamnya sendiri itu interfase sendiri. Gitu ya, karena dia itu fase persiapan. Fase persiapan lama. Seperti kalian mau UTS nih. Mau UTS, nah sebenarnya persiapan kalian kan 1 semester gitu ya, bukan semalam doang gitu ya. Sebenarnya persiapannya 1 semester baru UTS. Nah, UTS-nya terjadi hanya berapa? 100 menit paling ya, 120 menit gitu. Jadi itu interfase itu adalah fase penting karena dia persiapan. Jika ada sesuatu yang salah pada interfase, maka nanti dia sel tidak akan membelah. Nah, jadi dia akan berada di fase interfase lagi, dicek lagi apakah dia benar atau enggak. Nah, itu ya. Jadi nanti di situ ada proses pengecekan apakah dia sudah siap membelah atau belum gitu ya. Oke, nah itu mitosis. Nah, contoh-contoh dari pembelahan mitosis yang sering sekali kita lihat di kehidupan kita gitu ya. Misalnya pergantian sel darah merah setiap 120 hari. Nah, itu dia D. Nah, 120 hari. Nah, itu dia akan mengalami mitosis. Nah, luka, ketika kalian punya luka itu kok bisa dia nutup ya, kecuali orang punya penyakit hemofili, beda lagi ya, lukanya nggak bisa berhenti itu darahnya. Nah, itu penyembuhan luka, kenapa dia itu lukanya bisa nutup-nutup seperti itu? Nah, itu karena dia ada proses mitosis. Nah, pergantian sel yang mati gitu. Misalnya kalian juga ini perawatan muka, terus oh ini sel matinya banyak. Nah, itu kan pada bagian atas sel mati itu digantikan oleh sel baru melalui proses mitosis. Nah, ini ya kalau kalian lihat di sini ada sel darah, ini ada luka. Nah, ini ada pada sel bawang. Nah, nanti kalian ada praktikum tentang mitosis akar bawang ya. Nah, pada mitosis akar bawang nanti kalian akan mengamati fase-fase yang ada pada mitosis, gitu ya, pada akar bawang. Nah, itu oke. Terus kemudian pada tumor. Nah, tumor itu sebenarnya dia juga terjadi mitosis, pembelahan sel. Akan tetapi di tumor ini dia pembelahan selnya itu tidak terkendali. Nah, jadi dia tidak terkendali sehingga dia banyak sekali pembelahan selnya di situ. Itu ya. Nah, itu contoh-contoh mitosis. Oke, nah sekarang kita ke meiosis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, meiosis itu hasil anakannya dia berupa haploid alias N kromosomnya. Nah, sedangkan dari induknya dia 2N. Kenapa seperti itu? Karena meiosis itu dia hanya terjadi pada sel gamet. Nah, kalian bayangkan kalau sel gametnya sudah 2N. Nanti ketika ketemu gamet jantan, gamet betina, jadinya 2N tambah 2N dong. Nah, kelebihan kromosomnya. Nah, karena nanti terjadi fertilisasi, maka di sini pada proses meiosis itu ada pengurangan jumlah kromosom. Nah, dia ada pengurangan jumlah kromosom di situ, gitu ya. Sehingga dari induknya yang diploid dia menjadi haploid. Tahapannya sama, ada interfase dulu, tapi di sini meiosis itu ada 2 kali pembelahan ya. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Yang mana di meiosis 2 ini sifatnya sama dengan mitosis. Jadi dia membelah aja, nggak ada pengurangan kromosom lagi. Nah, tapi kalau di meiosis 1 dia terjadi pengurangan kromosom. Nah, tahapnya sama, tadi ada PAKMAT. Nah, cuma mungkin ada PAKMAT 1, ada PAKMAT 2. Nah, kayak gitu. Ya, prosesnya itu kalau meiosis. Nah, ini kalian lihat perbedaannya ya. Di sini sama-sama ada interfase ya, sama-sama ada interfase.
Tapi kalau meiosis ada meiosis 1, ada meiosis 2, tahapannya sama, profase, metafase, anafase, telofase. Di sini juga sama tahapannya gitu ya. Akan tetapi di sini hasilnya berupa anakan yang diploid selnya. Sedangkan di sini hasilnya adalah haploid. Nah, jadi gitu ya. Ya, jadi itu adalah perbedaannya antara meiosis dan mitosis. Nah, kita lihat di sini sudah ada tabelnya. Ini kalian nanti bisa baca sendiri gitu ya. Mulai dari bagaimana jumlah perbedaan fasenya, replikasi DNA-nya, apakah ada proses pindah silang gitu ya. Jadi di sini kita lihat pada mitosis itu tidak terjadi, sedangkan pada meiosis itu terjadi pada saat profase 1. Kemudian bagaimana jumlah anakannya dan perannya dalam tubuh hewan itu seperti apa. Itu nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, oke. Jadi ini adalah contoh siklus reproduksi pada hewan dan manusia. Nah, kalian lihat di sini ketika di sini ada laki-laki, perempuan gitu ya, jantan betina gitu ya. Dia memiliki testis, nanti menghasilkan sperma ya di sini. Nah, terus ovari menghasilkan ovum. Nah, kemudian ketika mereka itu mengalami fertilisasi gitu ya, ovum dan spermanya bertemu, maka di sini akan jadi zigot. Nah, zigotnya akan mengalami pembelahan sel gitu ya, cell division ya, pembelahan sel. Nah, mitosis. Nah, terus terjadi diferensiasi sehingga akan jadi individu baru seperti itu gitu ya, dan begitu seterusnya. Tuh. Nah, kemudian ini contohnya pada jamur. Nah, kalau pada jamur kalian lihat dia menggunakan spora gitu ya. Nah, ini zigospora. Nah, sporanya mengalami meiosis. Di sini kalian lihat ada spora. Nah, sporanya kemudian dia ada yang secara seksual gitu ya. Dia ada jalur secara seksual gitu dengan mating. Si sporanya itu akan mating. Nah, atau dia dengan cara aseksual di sini. Jadi si sporanya akan langsung mitosis, kemudian akan jadi hifa, individu baru seperti itu. Akan tetapi kalian lihat di sini ini ada hifa-hifa yang dia itu memiliki tipe yang berbeda gitu ya. Ada yang plus dan ada yang minus. Nah, ini dianggap sebagai jantan betina di jamur itu. Kemudian nanti dia akan mengalami fusi inti atau nuclear fusion gitu ya, intinya berfusi sehingga di situ terjadi rekombinasi materi genetik gitu ya, maka dia akan menghasilkan anakan yang dia berbeda dengan induknya karena dalam tanda kutip dia ada proses reproduksi seksualnya gitu ya. Oke, nah bagaimana pada lumut? Ini dari zaman kalian SMP udah tahu ya lumut ya. Jadi kalau lumut dia itu ada dua fase ya, dia ada fase sporofit gitu ya. Sporofit ada fase gametofit. Nah, di sini kalian bisa lihat sporofit berarti dia akan menghasilkan spora. Ya, bagian kotak-kotak sporanya ini menghasilkan spora. Nah, ketika sporanya berkecambah gitu ya, dia bisa menghasilkan apa kalau lumut? Protonema ya, protonema. Nah, di protonema ini dia nanti ada telur dan ada spermanya, yang mana dia spermanya dia nanti akan berenang menuju telur sehingga di sini akan terjadi pembuahan gitu ya, akan terjadi pembuahan. Nah, dia jadi zigot, kemudian dia akan jadi sporofit lagi. Nah, jadi seperti itu ya prosesnya kalau di lumut. Oke, nah sekarang kita ke variasi genetik dan pola pewarisan sifat. Nah, ini jadi ceritanya ada seorang biarawan gitu ya, pada sekitar tahun 1800-an gitu ya, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Beliau ini mencoba menyilangkan kacang ercis. Nah, jadi dari situ beliau itu mendapatkan sesuatu keunikan gitu ya, mendapatkan suatu keunikan sehingga muncullah hukum Mendel ya. Dia memang menggunakan kacang ercis. Kenapa? Karena sifatnya itu banyak. Jadi banyak yang dia bisa
kawinkan, misalnya warna bunga, bentuk biji, warna biji seperti itu. Makanya percobaannya si Gregor Mendel ini dia menggunakan kacang air cheese gitu ya. Nah, terus kemudian setelah dia melihat ada sifat-sifat yang kok ini ada muncul sifat seperti ini gitu ya, setelah dia beberapa kali percobaan gitu ya, sehingga dia nanti setelah itu menghasilkan itu hukum Mendel tadi gitu ya. Nah, ini jadi dia dalam variasi genetik itu ya, variasi genetik dan pola pewarisan sifat ada dua teori yang selama ini dipakai seperti itu ya. Nah, ada teori percampuran di sini, pencampuran ya. Jadi ada blending inheritance gitu ya, dan ada hukum Mendel yang particulate hypothesis. Nah, pada teori pencampuran ini kalian bisa lihat jika ada individu A dikawinkan dengan individu B gitu ya, dengan sifat masing-masing, maka hasil anakannya itu dia tidak akan sama persis dengan induknya, tapi mereka akan membawa campuran dari sifat induknya. Nah, ini makanya kalian tidak perlu khawatir gitu ya. Oh, ternyata saya tidak mirip dengan bapak ibu, jangan-jangan anak nemu gitu ya. Jangan sampai berpikir seperti itu. Nah, siapa tahu gen-gen ayah dan ibu kalian itu dia blended, dia bercampur gitu ya, sehingga menghasilkan kalian yang dia melahirkan kalian yang kalian itu tidak mirip dari salah satu ayah kalian atau ibu kalian gitu ya, karena mungkin itu materi genetiknya sangat bercampur gitu ya. Jadi mungkin ada sebagian sifat yang memang mirip bapak, mirip ibu, atau tidak mirip sama sekali gitu ya, tapi itu merupakan hasil campuran dari ayah dan ibu gitu. Nah, terus kemudian ada hukum Mendel. Nah, hukum Mendel atau particulate hypothesis. Di sini kalian bisa lihat ada dua warna, kuning dan biru. Nah, setelah bercampur nanti anakannya itu ada yang kuning sendiri, biru sendiri. Nah, ini misalnya biasanya kasusnya kayak, oh ada anak pertama dia mirip ibunya, sedangkan anak kedua mirip ayahnya. Nah, seperti itu berarti dia prinsip hukum Mendel yang particulate hypothesis. Jadi masing-masing anak membawa sifat dari salah satu ibunya. Akan tetapi dalam satu generasi itu nanti dia ada yang membawa sifat ibu, membawa sifat ayah, ya. Jadi bisa beda-beda. Nah, oke ya. Ini adalah beberapa contoh penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang dia itu diturunkan secara genetik. Nah, contohnya ini albino ya. Nih ada anak albino, dia tidak memiliki pigmen sehingga tidak boleh terlalu lama terekspos oleh cahaya matahari gitu ya. Jadi dia albino itu merupakan sifat resesif. Nah, di sini kalian bisa lihat ada banyak gitu ya. Misalnya sickle cell anemia itu juga resesif. Buta warna. Nah, buta warna itu juga resesif gitu ya, buta warna. Nah, ini ada beberapa juga sifat yang dominan. Ini ada widow's peak. Nah, widow's peak ini nanti kita bahas di belakang gitu ya. Ini mungkin kalian sering melihat juga, tapi tidak tahu itu judulnya atau namanya, sebutannya itu widow's peak gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi widow's peak itu ya, kalau kalian lihat, jadi widow's peak itu dia adalah garis rambut yang dia menjorok. Nah, garis rambut yang menjorok. Kalau kalian dulu, zaman dulu banget ya, nggak dulu banget juga sih sebenarnya, suka nonton Dragon Ball, nah itu kan ada Vegeta tuh. Ya kan ininya kayak gini ya, menjorok kayak gini ya si rambutnya itu. Nah, itu namanya widow's peak. Ya, jadi dia itu widow's peak, menjorok itu widow's peak. Nah, ini kalian bisa lihat, nanti kalian lihat sendiri. Jadi PR kalian nanti ngelihat keluarga kalian dan kalian itu bagaimana sifat ini garis rambutnya. Apakah ini ya, ini kan kayak runcing gini ya, menjorok ini, atau lurus saja. Nah, jadi kalau misalnya dia menjorok itu berarti widow's peak. Nah, itu nanti tugas kalian seperti itu ya, tugas kalian mencari bagaimana silsilah di dalam keluarga kalian gitu ya. Misalnya ayah kalian menikah dengan ibu kalian, menghasilkan anak-anakannya, bagaimana dengan garis rambutnya. Nah, nenek kalian, kakek kalian, nah itu nanti kalian bikin ini pedigree
atau pohon silsilah, ya, pohon silsilah. Nah, itu ya, nanti kalian supaya tahu apakah di keluarga kalian itu dominan memiliki widow speak atau tidak, gitu ya. Oke, nah ini dari ditemukannya hukum Mendel itu ya tentang genetik, tentang persilangan, maka semakin ke sini itu semakin berkembang penelitian-penelitian atau analisis tentang genetik, gitu ya. Pengembangan hukum Mendel, aplikasinya bagaimana. Nah, ini salah satunya yang ada di gambar. Jadi ini kita itu bisa melihat suatu penyakit ya, suatu penyakit atau kelainan gitu ya sebelum bayi itu lahir. Bagaimana caranya? Kita ambil cairan amnionnya. Nah, nanti dari cairan amnionnya ini kita analisis kromosomnya atau disebut dengan karyotyping. Nah, jadi karyotype ya, karyotype. Itu kita analisis kromosomnya, apakah ada kromosomnya mengalami kelainan atau enggak. Misalnya seperti sindrom Down. Sindrom Down itu kan dia pada kromosom 21 kurang satu ya, jadi cuma satu kopi kromosom 21. Nah, itu bisa diketahui sebelum anaknya lahir ya, bisa diketahui sebelum anaknya lahir. Dengan cara apa? Dengan cara karyotyping itu ya. Jadi bisa diidentifikasi apakah anaknya itu membawa suatu kelainan genetik atau tidak. Nah, itu. Jadi tes genin gitu ya. Tuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terus kemudian jangan lupa dengan tugasnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat pertemuan di Zoom atau Google Meet. Seperti itu ya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.